Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Seperti biasa jumpa lagi bersama saya Moritz di analisa mingguan kita pada hari ini yang ingin saya bawakan buat rekan trader semuanya. Rekan trader, bagaimanakah pergerakan trading kita dari tanggal 13 besok sampai tanggal 17? Kita akan membahas bersama-sama. Tapi sebelumnya mari kita lihat dulu apa saja yang terjadi pada minggu kemarin. Oke rekan trader, kalau rekan trader lihat di platform ya, saya langsung to the point buat rekan trader semuanya. Yang terjadi di platform kita pada minggu kemarin, bagaimana pergerakan sangat luar biasa. Kita mulai dari indeks dolar Amerika rekan trader. Bagaimana indeks dolar Amerika ini mengalami pergerakan yang sangat tinggi. Dia naik sampai level yang paling tertinggi dan sesuai dengan prediksi yang telah saya buat ya. Walaupun memang saya lihat dia naik sampai di seputaran 105. Begitupun juga rekan trader bisa lihat dengan Euro Uncle Sam Dollar. Euro Uncle Sam Dollar sesuai dengan prediksi yang saya bilang bahwa Euro Uncle Sam Dollar ini dia akan bergerak sampai menuju level 1.07542 dan setelah itu hati-hati pembalikan arah, dan sesuai dengan prediksinya dia sempat turun di 1.06595 walaupun setelah itu dia tutup di posisi 1.06860. Kita semua tahu bahwa minggu kemarin banyak tidak terlalu banyak informasi fundamental. Yang paling luar biasa untuk minggu kemarin hanya adalah pidato yang dilakukan oleh Gubernur Sentral Bank Amerika. Oleh karena itu pergerakan dari pasar kita bisa lihat bersama-sama. Oke, selanjutnya rekan trader kita bisa lanjut juga ke pound sterling. Pound sterling seperti yang saya bilang, hati-hati, pelemahan bisa saja terjadi walaupun masih ada peluang pembalikan peluang untuk bullish ya, dan dia turun sampai level di seputaran 1.22225. Nah, bagaimana untuk gold? Sesuai dengan prediksi saya minggu kemarin, rekan trader semuanya bisa lihat. Saya bilang bahwa hati-hati rekan trader. Di analisa mingguan saya yang telah saya posting juga di investing, saya bilang bahwa koreksi terjadi walaupun berada di tendensi penguatan. Dan hati-hati, saya bilang bahwa kemungkinan besar dia bisa turun sampai di level 1948. Dan apa yang terjadi? Dia turun lebih rendah lagi, terutama pada hari Jumat rekan trader, sampai di posisi 1937. Kita lihat bagaimanakah pergerakan untuk minggu depan. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Sedangkan untuk USD yen Jepang, sesuai dengan prediksinya kita bisa lihat bahwa dia mengalami penguatan sampai level 151.508. Nah, rekan trader, bagaimanakah pergerakan dari pasar trading kita untuk minggu depan? Nah, untuk minggu depan, sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader semuanya bahwa yang harus diperhatikan untuk minggu depan adalah kalender ekonomi yang akan terjadi. Rekan trader bisa lihat untuk minggu depan, kalender ekonomi yang harap diperhatikan itu mulai dari hari Selasa. Hari Selasa itu nanti akan ada data inflasi. Harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Data inflasi hari Selasa, masuk juga hari Rabu. Nah, ada penjualan retail, indeks harga produsen. Ya, ini harap diperhatikan. Walaupun nanti hari Rabu juga ada data inflasi dari dari Inggris, dan PDB kuartal ketiga dari Jepang. Jadi harap diperhatikan. Hari Kamis, klaim pengangguran awal seperti biasa, setiap mingguan selalu ada, dan indeks manufaktur Philadelphia. Ya, pada pukul 20.30, dan ditutup hari Jumat akan ada berita tentang indeks harga konsumen atau data inflasi dari Eropa beserta dengan izin bangunan. Nah, jadi untuk minggu depan benar-benar pergerakannya sangat luar biasa akan terjadi. Bagaimana secara teknikal? Nah, untuk teknikal rekan trader kita bisa lihat bersama-sama. Untuk teknikal kita mulai dari indeks dolar Amerika. Nah, kita mulai dulu. Untuk indeks dolar Amerika rekan trader, kalau saya lihat indeks dolar Amerika untuk minggu depan rekan trader, saya bisa bilang bahwa masih punya kemampuan untuk bisa agak sedikit naik lagi. Ya, kita akan lihat. Saya berasumsi bahwa dia ini akan mencoba untuk bullish. Dan saya bisa berasumsi bahwa kemungkinan besar kalaupun dia terjadi bullish, kenaikan yang paling luar biasa itu akan terjadi sampai level di 106.561. Kita akan lihat. Tapi sekali lagi hati-hati, selalu ada peluang untuk pembalikan arah. Dan saya bisa bilang bahwa dia akan coba turun sampai di level 104.912. Oleh karena itu
untuk minggu depan indeks dolar Amerika arah pergerakannya rekan trader, analisa saya itu dia akan bergerak rekan trader dari ya 104.912 sampai dengan 106.581. Bagaimanakah untuk euro angkel saham dolar? Untuk euro angkel saham dolar, saya bisa bilang kemungkinan besar ini euro angkel saham dolar ini masih punya peluang yang besar melanjutkan pelemahan dari minggu kemarin. Dan saya bisa berasumsi bahwa dia ini akan coba turun, malahan saya bisa bilang ya dia akan turun itu sampai di level sini malahan. Ya, nah ini dia. Nah, 1.05968. Dan hati-hati juga, tidak tertutup kemungkinan juga pembalikan arah dan dia bisa balik lagi di posisi paling tertinggi itu di seputaran 1.07251. Oleh karena itu, arah dari euro angkel saham dolar minggu depan saya berasumsi dia ini akan mencoba bergerak rekan trader ya. Dia akan mencoba bergerak dari 1.05969 sampai 1.07251. Hati-hati rekan trader. Apalagi nanti minggu depan tuh banyak berita juga. Untuk pound sterling saya bisa bilang bahwa pound sterling menurut analisa saya dia ini akan melanjutkan terus arah pelemahannya. Dan saya berasumsi bahwa pelemahan yang terjadi untuk minggu depan dia ini bisa turun, tidak terlalu kemungkinan dia bisa turun sampai level paling terendah di posisi 1.20287. Dan sekali lagi harap diperhatikan pembalikan arah bisa terjadi dengan level ketinggian maksimal itu di posisi 1.23678. Oleh karena itu arah pergerakannya saya bisa berasumsi bahwa dia akan bergerak dari 1.20287 sampai 1.23676. Selanjutnya, bagaimanakah untuk gold? Untuk gold rekan trader, nah ini gold ini nih, aduh ini bahaya ini gold ini. Kalau saya lihat gold ini, gold ini masih punya peluang turun ini kalau menurut analisa saya. Dari analisa saya bisa bilang rekan trader, peluang gold lemah masih sangat kuat. Dan saya bisa bilang bahwa dia ini akan coba melemah sampai level paling rendahnya itu menurut saya ya. Menurut saya oke, level paling rendah menurut saya bisa dia sampai di daerah sini ya. Nah, oke. 1894 tapi itu paling kritis banget. Tapi menurut saya harga yang paling maksimal apabila terjadi pelemahan itu menurut saya di seputaran 1907.12. Itu harga yang paling termasuk dalam logika. 1907.12 dan asumsinya apabila terjadi penguatan, saya asumsinya jika terjadi penguatan tidak tertutup kemungkinan dia ini bisa berbalik arah sampai kayaknya dia masuk 2000 jauh ya. Menurut saya kalaupun terjadi penguatan dia bisa berbalik arah menuju level, sabarkan trader saya lihat dulu. Nah ini dia ya, ini saya hapus dulu. Nah kalau terjadi penguatan menurut analisa saya dia akan mencoba naik sampai level yang paling tertinggi di seputaran sini rekan trader. Nah 1990. Jadi menurut analisa saya dia ini akan bergerak gold dari 1907 level yang paling terbawah sini ya, ini level yang paling terbawah. Sabar. Oh sorry, 1907.12 ya sampai level paling tertingginya itu di seputaran 1990. Untuk minggu depan saya berpikir gold ini dia tidak akan sampai ke level 2000, tidak. Malahan menurut saya dia akan turun lebih tinggi lagi dan tidak tertutup kemungkinan pun juga dia itu bisa turun lebih rendah lagi sampai di level paling terendah di seputaran 1894. Itu paling kritis, sangat kritis banget. 1894. Tapi setiap peluang pembalikan arah akan selalu ada dan saya berasumsi kalau dia terjadi pembalikan arah dia akan mencoba sampai di level paling tertinggi 1990. Sedangkan untuk USD Yen Jepang, kita bisa lihat bahwa USD Yen Jepang ini menurut analisa saya dia masih punya peluang untuk naik, tapi setelah itu dia akan terjadi rebound. Oleh karena itu, menurut analisa saya ya, kalaupun memang dia naik, kenaikan dia itu tidak terlalu maksimal lagi ya. Tidak terlalu maksimal lagi menurut analisa saya. Dia mungkin kalaupun bisa naik mungkin ya, menurut analisa saya dia itu naik mungkin level paling tertingginya itu sabar di sekitaran situ ya. Nah, di seputaran 151.960
ya, atau ya di sinilah ada sini 152.377 sampai level paling terendah itu dia bisa berbalik arah sampai di level yang paling terendah itu di seputaran sini rekan trader. Nah, oke, 149.74792. Jadi arah pergerakannya untuk minggu depan itu saya berasumsi dia akan bergerak di antara 149.792 sampai 152.377. Oke, rekan trader semuanya. Demikianlah tadi adalah analisa mingguan kita pada hari ini. Saya selalu berharap apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Terus melihat berita yang terjadi, terus memperhatikan apa yang terjadi secara fundamental kalender ekonomi, dan kombinasikan fundamental tersebut dengan teknikal yang dimiliki oleh rekan trader semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat memasuki hari trading yang luar biasa dari tanggal 13 sampai tanggal 17 Oktober. Dan saya selalu yakin rekan trader akan sukses dalam trading yang dilakukan oleh rekan trader sendiri. Salam profit Indonesia.